Assalamualaikum, kembali lagi sama di channel Nyonya Gondut. Aku mau liatin lahan yang sudah selesai. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe-nya ya. Kasih tahu dong lahannya. Ini lahan Porang yang udah selesai. Bedengannya di sini kayak kuburan, tapi kuburannya panjang. Terus podang itu tanamnya harus tanamnya harus sabar. Terus teman-teman kalau punya podang, tanam aja di lahan kalian. semoga Lancar ya, sukses ya. dan yang podangnya bagus ya. Terus daunnya sehat. Dadah. Oke guys, itu dia sambutan dari anak saya guys. Jadi inilah teman-teman. Kalau anak saya manggilnya guys, kalau saya teman-teman ya. Inilah lahan porang kita yang sudah selesai ya teman-teman ya. Ini sudah selesai dibuat gulutan, dan yang di sini sudah dikasih kapur dolomit ya. Kapur dolomit, dan saya tabur juga di sini petroganik. Jadi nanti komposnya yang dari kotoran hewan yang udah kita fermentasi di ujung sana, yang di terpal warna biru, itu nanti kita akan kasih susulan ya. Setelah nanti porangnya tumbuh baru kita kasih, karena dia belum maksimal matang. Jadi inilah yang dikerjain selama 1 bulan ya. Ini waktu itu ada video saya ya, yang pembuatan lahan porang. Nah, boleh dilihat di situ bagaimana semaknya ini ya. Tapi sekarang sudah berbentuk bedengan sampai ke sana. Ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah teman-teman ya. Ini sampai ke bawah. Ini akar lalangnya banyak banget ya. Nih yang putih-putih ini akar lalang semua nih. Jadi nanti akar lalang ini akan kita ambil. Setelah itu nanti kita akan lakukan penyemprotan ya. Kita semprot supaya kalau ada lalang-lalang kecil yang tumbuh segera mati. Nah, inilah teman-teman. Sampai ke sana. Ini sampai ke sana ya. Ini sampai ke sana lahan porang kita nih. Ini adalah Raja. Itu adalah Bang Rangga. Halo guys. Sinilah dekatlah, Dek. Nah, ini adik kita Rangga. Dia datang dari Medan. Perkenalkan namanya, Dek. Nama saya Rangga. Marga Pasar Ibu. Marga Pasar Ibu. Dari Medan. Dari kota Medan ke Jakarta untuk kerja bersama kakak saya. Nanam porang. Tunjukkan ototmu, Dek. Tunjukkan ototmu. Nah, mana? Ini dia ototnya. Otot yang keras banget. Ini dia yang ngerjain, ya. Ini sampai ujung sana dia ngerjain. Sampai sini. Terus nah, sampai sini juga ya. Nah, sampai situ. Dan di sana lahan kita yang ada porangnya yang belum dorman semua ya. Jadi belum dikerjain ya. Sampai nanti dorman dulu baru kita olah kembali. Nah, jadi inilah teman-teman, sampai ke bawah ya. Nah, sampai ke bawah sana. Nah, di sana kita akan tunjukin
lahan kita yang lain ya. Ini masih di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama, di tempat kita nanam porang pada musim pertama. Nah. Jalannya semak banget ya. Nah, kalau ini milik orang ya. Milik orang. Jadi tidak kita olah. Nah, itu satu lagi. 3 katanya. Nah, inilah lahan porang kita yang kemarin ya. Lahan porang kita yang di musim pertama, yang ada naungannya jagung ya. Ini belum dibongkar ya. Baru sebagian yang dibongkar. Ini dia. Nanti kita bongkar 1 bulan atau 2 bulan lagi. Nah, itu satu lagi tuh jagoannya tuh yang baju hitam tuh. Namanya Abang Nando Pasar Ibu. Abang Nando Pasar Ibu. Ini lagi dibabat nih, teman-teman. Ini dibabat dulu. Ini kemarin disemprot nih. Udah disemprot pakai Roundup. Nah, sebelum dibedengin, dibabat ringan dulu. Nah, ini dia. Ini juga ototnya super kuat ini. Ini umurnya, kalau yang baju hijau adik saya umurnya 18. Kalau yang satu lagi baju hitam umurnya 21 tahun. Jadi buat para wanita-wanita single nih, yang single ya bisalah menjadi apa ya, boleh yang lirik-lirik dikit lah untuk adik-adik saya yang gagah-gagah ini nih. Nah, ini dia. Oke. Kalau aku nggak usah jadi milik teman aja. Oke, itu dia. Ini lahan porang kita yang kemarin di musim pertama. Nih. Ini di musim pertama. Ini yang kemarin waktu itu yang umbi besar yang hasilnya tidak maksimal ya. Ini tidak maksimal nih di lahan ini, tidak maksimal karena dia nggak dikasih bedengan. Nah, kita lanjut lagi. Ini pohon porang kita yang belum dorman ya. Ini belum dorman, masih segar-segar semua. Masih segar-segar. Nah, seperti ini nih. Masih segar-segar. Nah, seperti ini. Masih segar ya. Jadi lahannya nanti mungkin mendekati musim tanam kali baru kita olah ya. Itu kotoran kambing yang kita fermentasi sudah berjalan di usia 1 minggu. Ini dia. Dan ini batang-batang porang kita yang masih segar ya. Belum dorman semua. Jadi begitu aja dulu teman-teman yang bisa saya beritahukan atau bagi ya buat teman-teman. Kiranya sukses terus buat kita semua, saling support satu sama lain ya. Apalagi nih khususnya bagi petani porang pemula ya. Saya juga dikategorikan pemula sih, cuman saya sudah belajar di 1 musim. Banyak hal yang saya pelajari di dalamnya. Dan untuk rekan-rekan yang akan memulai nanam porang ya di musim ini perdana kali ya, ya lebih hati-hati dan lebih waspada, khususnya untuk pembelian bibit. Karena untuk pembelian bibit ya lebih waspada lagi, karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memperdulikan bagaimana kita mengeluarkan uang begitu banyak untuk membeli bibit. Dia tidak peduli, bagi dia yang penting untung. Karena petani yang sebenarnya itu adalah tidak akan pernah membiarkan rekannya yang baru memulai untuk merasakan ibaratnya kerugian yang besar. Pasti dia akan memberikan bibit-bibit berkualitas. Sangat banyak ya senior-senior kita yang sudah berpengalaman
yang bisa dipercaya untuk tempat pembelian bibit. Karena mereka pasti sudah lebih banyak lagi memahami hal-hal kegagalan sebelum mereka berhasil saat ini. Jadi buat rekan-rekan yang ingin memulai nanam porang, belilah pada tempat yang tepat. Karena kualitas bibit sangat berpengaruh sama hasil yang akan kita dapatkan nanti. Terus yang kedua juga kita harus memperhatikan pengolahan lahan kita. Karena tanaman ini kan berbentuk umbi ya. Yang dimana umbi tersebut akan bagus, akan maksimal hasilnya kalau ditanam di tanah yang digemburkan ya. Gembur dia. Dan pH tanahnya normal. Nah, jadi semua ini yang saya sampaikan, saya sudah pelajari di musim yang pertama. Jadi saya terapkan kembali, saya sampaikan kembali kepada teman-teman yang akan memulai berbudidaya porang. Jangan kita sebagai petani ya yang sudah mengetahui trik-trik untuk membudidayakan porang supaya berhasil atau supaya maksimal hasilnya, kita pelit memberikan ilmu. Atau kita pelit juga memberikan tips-tips gitu. Misalnya pupuk apa yang kita gunakan, bagaimana cara mengolah lahannya, penanaman yang tepat apa, merek dari produk. Contohnya kayak VOC atau merek produk dari pupuk yang kita gunakan sehingga kita maksimal hasilnya pada musim ini. Jangan pelit-pelit lah. Jangan kita memberikan tutorial A, B, C sampai Z ya kan, tetapi kita tidak memberitahukan apa yang kita gunakan secara gamblang. Kita nutup-nutupi. Karena begini loh teman-teman, kalau misalnya kamu pun berhasil dan ada orang yang meniru keberhasilan kamu dengan cara yang kamu gunakan, tidak akan pernah mengurangi hartamu, tidak akan pernah mengurangi kekayaanmu gitu loh. Kamu akan tetap kaya seperti hasil yang kamu dapatkan. Tapi kamu tidak akan pernah rugi membagi tips kamu itu kepada orang lain supaya orang lain tidak merasakan kegagalan-kegagalan. Jangan pelit ilmu lah. Karena setidaknya dengan hal apa lagi kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Ya, jangan hanya bisa memamerkan hasil besar, sekian-sekian hasilnya begini, tapi kita tidak secara gamblang mengutarakan tips apa yang kita gunakan. Banyak kok, banyak saya lihat seperti itu di channel-channel YouTube yang saya lihat, banyak banget. Banyak banget, sampai orang bertanya di kolom komentar, pakai apa bang, mereknya apa bang, tetapi dia tidak mengutarakan. Jadi buat teman-teman, jangan seperti itu. Semua kita dasarnya adalah belajar. Kalaupun ada yang sudah sukses, itu karena dia bisa melewati kegagalan yang sudah pernah terjadi. Oke teman-teman, sukses semua teman-temanku semua, para petani porang yang lagi mau berjuang, yang sedang berjuang, atau yang sekarang sedang mengembangkan lahan porangnya. Semoga sukses, semoga ibaratnya hasilnya melimpah-limpah, supaya banyak lagi orang yang dapat ditolong. Oke teman-teman, sukses selalu, sehat selalu, itu yang terpenting. Apalagi sekarang di saat pandemi seperti ini, tetap nomor satukan kesehatan. Karena buat apa kita berhasil dalam banyak hal tapi kita tidak sehat. Terima kasih teman-temanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.